Baik, selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk video yang kali ini kita akan membahas cara menghitung dosis untuk resep yang kedua ya. Nanti untuk terakhir nanti kita akan membahas perbedaannya apa antara resep yang pertama dan resep yang kedua. Begitu ya. Baik. Yang pertama silahkan dilihat dulu resepnya. Di sini ada pulvis OPI compositus dan ada saccharum lactis ya. Disuruh membuat bentuk pulveres atau bentuk serbuk terbagi untuk Sisilia yang berumur 6 tahun. Baik, untuk yang langkah pertama yaitu kita harus mencari dosis maksimum dewasanya terlebih dahulu untuk masing-masing obat. Jadi kita cari untuk yang obat yang pertama yang ada di dalam resep yaitu pulvis OPI compositus. Mencari dosis maksimum dewasa atau dosis lazim dewasa di buku Farmakope Indonesia edisi 3. Kita langsung buka halaman dari belakang. Dicari dulu untuk judulnya, judul tabelnya, jangan lupa daftar dosis lazim dan dosis maksimum untuk dewasa. Ya. Kemudian baru dicari nama obatnya, yaitu pulvis OPI compositus. Ini sudah sesuai abjad, jadi langsung saja cari yang hurufnya P. Pulvis OPI dicari terlebih dahulu. Ternyata untuk pulvis OPI di sini tidak ada, ya. Nah, coba dicari OPI compositus pulvis atau OPI pulvis compositus. Nah, ternyata untuk OPI pulvis compositus mempunyai DM dewasa maupun DL dewasa. Karena OPI pulvis compositus mempunyai dosis lazim dan dosis maksimum dewasa, maka yang digunakan yaitu yang dosis maksimum dewasanya. Yaitu, jangan lupa ditulis di sebelah kanan resepnya. Ditulis dulu DM dewasa. Untuk sekali pakainya yaitu 1,5 gram. Kemudian seharinya mempunyai 5 gram untuk dosis maksimum dewasanya. Jangan lupa sekundumnya ditulis FI 3 halaman 979. Baik, tadi langkah pertama kita sudah mencari dosis maksimum dewasa untuk pulvis OPI compositus. Kemudian langkah yang berikutnya yaitu kita akan menghitung perhitungan dosis untuk Sisilia yang berumur 6 tahun. 6 tahun. Untuk obat pulvis OPI compositus. Untuk satu kali pakainya, karena di resep di sini pasiennya untuk Sisilia yang berumur 6 tahun, karena umurnya 6 tahun kurang dari 8 tahun maka menggunakan rumus Young. Ya, kita masukkan di sini. Rumus Young yaitu N per N plus 12 dikalikan dengan DM dewasa. Di mana N-nya yaitu umur. Umurnya di resep yaitu 6. Jadi tulis 6 per 6
plus 12 dikalikan dosis dewasanya. Untuk satu kali pakai mempunyai dosis maksimum dewasa yaitu 1,5 gram. Kita masukkan di sini. Untuk memudahkan perhitungan, 1,5 gram kita ubah menjadi miligram. Jadinya 1500 miligram. Maka perhitungannya kita jumlah lebih dulu. 6/18 dikalikan 1500 miligram. Kita sederhanakan, masing-masing kita bagi 3, yaitu 2, 6, kemudian dibagi 2 lagi 1, dan ini 3. Kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya untuk sekali pakai dosis maksimal untuk umur 6 tahun Pulvis OPI Compositus yaitu 500 mg. Untuk DM umur 6 tahun Pulvis OPI Compositus 1 harinya rumusnya masih sama yaitu N per N plus 12 menggunakan rumus Young karena umur pasien kurang dari 8 tahun dikalikan dengan DM dewasanya, di mana N-nya itu umur, di dalam resep umurnya 6 tahun. Jadi kita masukkan di sini 6/6 plus 12 dikalikan dosis maksimum dewasa untuk 1 hari Pulvis OPI Compositus yaitu 5 gram. Untuk memudahkan perhitungan, kita ubah menjadi miligram yaitu menjadi 5000 miligram. Kita masukkan di sini. Kita jumlah dulu hasilnya. 6/18 dikalikan dengan 5000 miligram. Kita sederhanakan dulu. 1, 3, kita sama masing-masing dibagi 6. Kemudian baru hasilnya 5000 mg dibagi 3. Hasilnya yaitu 1666,67 mg. Kita menggunakan angka 2 angka di belakang koma. Karena hasilnya itu 1666,666, karena lebih dari angka 5 maka pembulatannya ke atas. Kita memakai 2 angka di belakang koma. Untuk perhitungan dosis sakarum laktis tidak dihitung karena sakarum laktis tidak mempunyai DM dewasa maupun DL dewasa. Sakarum laktis hanya sebagai zat tambahan. Langkah berikutnya yaitu setelah menghitung perhitungan dosis untuk DM umur 6 tahun, kita menghitung tiap bungkus mengandungnya. Tiap bungkus mengandung, di sini yang dicari hanya obat yang di dalam resep yang mempunyai DM atau DL dewasa, di mana untuk resep ini yang mempunyai DM dewasa yaitu Pulvis OPI Compositus. Di mana kita lihat resepnya? Di mana resepnya di sini perintah peracikannya yaitu Miske Vac Pulveris Nomero 8. Campur dan buatlah serbuk bagi sejumlah 8. Perlu adik-adik ketahui bahwa di perintah peracikannya di sini tidak terdapat DTD atau dateless dosis. Maka tiap bungkus mengandungnya
untuk pulvis OPI compositus adalah jumlah yang ada di resep yaitu 0,6. Kita masukkan di sini. 0,6 gram. Untuk memudahkan perhitungan, kita ubah dulu menjadi miligram, yaitu 600 miligram. Karena tidak ada data dosis atau DTD di dalam perintah peracikan, maka untuk tiap bungkus mengandungnya jumlah pulvis OPI compositus yang ada di resep yaitu 600 mg kita bagi dengan jumlah yang ada di resep. Di sini di dalam perintah peracikannya disuruh membuat sejumlah 8. Jadi 8 kita masukkan di sini. Jadi hasilnya yaitu 600 dibagi 8, yaitu 75 miligram. Ini hasil untuk tiap bungkus mengandung pulvis OPI compositus. Baik, setelah menghitung tiap bungkus mengandung, langsung kita langkah ke berikutnya, yaitu kita akan menghitung pemakaian menurut resep atau biasanya disebut dengan PMR. Untuk obat pulvis OPI compositus, untuk 1 kali pakainya kita lihat di tiap bungkus mengandungnya terlebih dahulu, yaitu tadi hasilnya 75 mg. Ya, ini masuk ke sini. Ini masuk ke sini, kita tulis dulu 75 mg. Kemudian lihat di resepnya. Untuk aturan pakainya, di sini tertulis Signa terdidi pulver 1. Jadi pemakaian untuk 1 kali pakainya yaitu 1 bungkus. Nah, ini masuk ke sini. Kita kalikan 1 dulu. Dikalikan 1, hasilnya 75 mg. Nah, karena dia mempunyai DM, maka biar tahu bahwa obatnya ini overdosis atau tidak overdosis, kita harus bandingkan dulu dengan DM umur 6 tahun untuk 1 kali pakainya, yaitu tadi hasilnya 500 mg. Nah, ini kita tarik di sini. Kita tulis dulu 500 mg. Nah, di sini kita lihat hasil 75 mg dengan 500 mg. Hasilnya ini lebih kecil. Kita kasih tanda lebih dulu. Karena lebih kecil, maka dapat disimpulkan bahwa obat untuk pulvis OPI compositus 1 kali pakai, kesimpulannya TOD atau tidak overdosis. Kesenannya. Nah, di sini kita lihat hasilnya untuk 1 kali pakai yaitu 75 mg. Kita masukkan di sini. 75 mg. Kita bagi dengan DM umur 6 tahun sekali pakainya yaitu 500 mg. Kita masukkan di sini. Kita tulis dulu. Jangan lupa baru dikalikan dengan 100%. Hasilnya caranya yaitu 75 dibagi 500 baru dikalikan 100. Hasilnya yaitu 15%.
Karena pulvis OPI compositus mempunyai dosis maksimal, maka untuk perhitungan persenannya maksimal yaitu 100%. Di sini dapat dilihat bahwa hasil pemakaian menurut resep, persenan untuk 1 kali pakai pulvis OPI compositus yaitu 15%. Karena ini hasilnya kurang dari 100%, kita diberi tanda dulu, maka dapat disimpulkan yaitu hasilnya TOD atau tidak overdosis. Kemudian setelah kita menghitung 1 kali pakai, kita akan menghitung 1 harinya. Kita lihat untuk hasil dari 1 kali pakainya yaitu 75. Kita masukkan di sini. Kita tulis dulu 75 hasil dari 1 kali pakai PMR pulvis OPI compositus. Jangan lupa baru dikalikan, dilihat resepnya. Resepnya yaitu di aturan pakainya di sini tandanya yaitu signa terdidih pulveres 1. Ya, jadi signa bisa digunakan yaitu 3 kali. Ya, 3 ini dimasukkan di sini. Dikalikan 3. Maka hasilnya 75 dikalikan 3 yaitu 225 mg. Kemudian biar tahu seharinya itu overdosis atau tidak overdosis, kita lihat di DM umur 6 tahun untuk 1 hari pulvis OPI compositus. Di sini hasilnya yaitu 1666,67. Nah, ini kita masukkan di sini. Kita tulis dulu 1666,67 mg. Nah, hasil pemakaian menurut resep untuk 1 hari pulvis OPI compositus yaitu 225 mg, di mana hasilnya ini kurang dari 1666,67 mg. Maka dapat dinyatakan bahwa untuk pemakaian menurut resep 1 hari pulvis OPI compositus yaitu tidak overdosis. Kemudian kita hitung persenannya untuk 1 hari. Kita lihat untuk hasil 1 harinya yaitu tadi 225 mg. Kita masukkan di sini. Tulis dulu 225 mg. Kemudian kita bagi hasil untuk DM umur 6 tahun 1 hari yaitu tadi 1666,67. Kita masukkan di sini miligram. Kita hitung dulu, tulis dulu 1666,67 mg. Baru kita kalikan 100%. Di mana hasilnya yaitu 225 dibagi 1666,67 baru dikalikan 100. Hasilnya 13,50%. Di mana karena dia mempunyai dosis maksimal maka nilai persen yaitu maksimalnya 100%. Dan untuk pemakaian menurut resep pulvis OPI compositus untuk persen 1 hari hasilnya 13,50%, maka hasilnya ini kurang dari 100%, maka dapat disimpulkan bahwa tidak overdosis. Maka kesimpulan
Untuk pemakaian menurut resep, karena untuk 1 kali pakai maupun persenan 1 kali pakai itu tidak overdosis, dan untuk sehari dan persenannya sehari juga tidak overdosis, maka kesimpulannya yaitu resep dapat dibuat. Baik, langkah yang berikutnya setelah kita menghitung pemakaian menurut resep, yaitu kita akan menghitung penimbangan bahan. Penimbangan bahan di sini dilihat resepnya, yaitu ada pertama yaitu Pulvis OPI. Pulvis OPI Compositus. Nah, dilihat resepnya, kemudian dilihat perintah peracikannya, bahwa di sini tertulis Miskevac Pulveris Numero 8, di mana di sini disuruh campur dan buatlah serbuk bagi sejumlah 8. Di sini tidak ada tanda dateless dosisnya, atau tidak tertulis ada dateless dosis atau DTD, maka penimbangan bahannya untuk Pulvis OPI Compositus bisa dilihat di resepnya, yaitu jumlahnya 0,6 gram. Kita masukkan sini dulu. Untuk memudahkan, kita ubah menjadi miligram, yaitu menjadi 600 miligram. Ya, jadi ini untuk penimbangan bahan, kalau tidak ada dateless dosis maka jumlah bahan sesuai dengan yang ada di resep. Kemudian bahan yang berikutnya ada di resep yaitu Saccharum lactis. Nah, di mana di sini bisa dilihat ada tanda @-nya, yaitu tanda @ itu artinya sampai. Kalau ada tanda @ di dalam resep penimbangannya bahannya, yaitu jumlah bahan yang ada di resep, di sini ada 2,5 gram. Kita masukkan di sini dulu. 2,5 gram kita ubah dulu menjadi miligram, hasilnya 2500 miligram. Karena tadi ada tanda @-nya, maka ini harus jumlah bahan yang ada tanda @-nya yaitu 2,5 gram atau 2500 miligram harus dikurangi dengan jumlah bahan obat yang lain. Nah, obat yang lain di sini ada Pulvis OPI Compositus, jumlahnya yaitu 600 mg. Nah, 600 mg kita masukkan di sini. Kita hitung, maka jumlah dari Saccharum lactis yang harus ditimbang yaitu 1900 mg atau 1,9 gram. Baik, untuk perhitungan dosis ini ada catatan sedikit ya, agar memudahkan kalian dalam menghitung dosis. Jadi harus dipahami dulu resepnya, terutama di perintah peracikannya. Di sana ada dateless dosis atau tidak ada dateless dosis karena perlakuannya berbeda. Nah, jika resepnya di perintah peracikannya ada dateless dosis atau DTD, maka menghitung tiap bungkus mengandungnya yaitu sesuai yang ada di resep atau jumlahnya sesuai yang ada di resep. Nah, untuk penimbangan bahannya, cara menghitungnya jika ada DTD yaitu jumlah yang ada di resep
ini harus dikalikan dengan nomero. Ya, nomeronya sejumlah berapa. Jadi untuk penimbangan bahan yang ada DTD di dalam resepnya, ini jumlah yang ada di resep dikalikan dengan nomeronya. Untuk resep yang perintah peracikannya tidak ada data dosis atau DTD, untuk menghitung tiap bungkus mengandungnya, caranya jumlah yang ada di resep dibagi dengan nomero. Ya, dibagi dengan nomero. Kemudian untuk menghitung penimbangan bahan, jika resepnya di perintah peracikan tidak ada data dosis atau DTD-nya, maka yang ditulis sesuai yang ada di resep. Nah,